Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jara Tania Rahmadi. Selamat malam. Hari ini saya akan membahas mengenai teori belajar dan motivasi belajar dalam rangka acara pekerti, yaitu peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional. Materi ini diadop dari YouTube channel Bapak Dr. Syahabuddin MSI. Saya akan menyampaikan mengenai teori belajar. Definisi teori belajar secara umum adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis, kenyataan juga simbolis dalam menjelaskan satu fenomena. Belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, yang mengakibatkan perubahan perilaku meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Sehingga dapat diartikan bahwa teori belajar adalah teori yang pragmatik dan elektrik, yaitu teori dengan sifat demikian ini hampir dipastikan tidak akan pernah mempunyai sistem ekstrim. Tidak ada teori belajar yang secara ekstrim memperhatikan aspek mahasiswa saja, atau mementingkan aspek dosen saja, atau kurikulum saja, dan lain-lain. Menurut para ahli, teori belajar dibagi menjadi 5 aliran. Yang pertama, aliran mazhab tingkah laku, aliran mazhab kognitif, aliran mazhab humanitis, dan aliran mazhab konstruktivistik, aliran mazhab sibernetik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai definisi dari aliran-aliran menurut para ahli psikolog berikut ini. Aliran mazhab atau aliran tingkah laku adalah aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu, dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Proses belajar ini dipengaruhi oleh stimulus masukan, proses atau penguatan, dan respon dari hasil belajar yang dapat diamati. Tokoh-tokoh dalam teori belajar ini yaitu Terdick, Watson, Clark Hall, Edwin, dan lain-lain. Kemudian, aliran mazhab kognitif menekankan proses belajar. Aliran kognitif merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut teori ini, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Tokoh-tokoh dalam teori belajar ini yaitu Jean Piaget, David Ausubel, dan Brunner. Kemudian aliran yang ketiga yaitu aliran humanistik, yaitu menetapkan isi dari yang dipelajari. Aliran humanistik merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika pembelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Tokoh-tokoh dalam teori belajar ini yaitu Bloom, Caldwell, Kolb Hani, Habermas, Graham, Maslow. Aliran belajar yang keempat yaitu aliran konstruktivistik. Aliran ini merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana pembelajaran secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep baru yang didasarkan atas pengetahuan awal yang dimilikinya. Tokoh-tokoh dalam teori belajar ini adalah Vygotsky. Kemudian yang kelima. Yang kelima yaitu aliran atau mazhab sibernetik. Aliran ini menekankan pada sistem informasi, di mana sistem informasi yang dipelajari menentukan terjadinya proses belajar. Tokoh teori belajar sibernetik yaitu Landa dengan pendekatan algoritmik dan heuristik. Pendekatan belajar algoritmik
menuntut mahasiswa berpikir sistematis, tahap demi tahap, linier menuju satu target tertentu, sehingga dapat memahami rumus matematik. Pendekatan heuristik menuntut mahasiswa berpikir divergen, menyebar ke beberapa target sekaligus, memahami satu konsep yang penuh arti ganda atau multitafsir, biasanya menuntut cara berpikir heuristik. Tipe holistik cenderung mempelajari suatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang lebih khusus. Tipe serialis cenderung berpikir secara algoritmik. Dalam aliran mazhab ini, kritik yang didapat dari aliran mazhab sibernetik adalah lebih menekankan pada sistem informasi, sehingga kurang memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung atau sulit dipraktekkan. Kemudian, motivasi belajar. Dalam suatu pembelajaran, agar kita lebih semangat dalam belajar, kita memerlukan motivasi. Sehingga motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Kemudian, motivasi belajar. Fungsi motivasi dalam belajar yaitu motivasi adalah suatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Kemudian motivasi selalu berkalian dengan satu tujuan. Fungsi motivasi sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang diinginkan yang dicapai. Penyeleksian perbuatan, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Bentuk motivasi di sekolah yaitu motivasi anak berbeda-beda. Motivasi tidak timbul tiba-tiba, tetapi motivasi harus ditumbuhkan oleh seorang guru. Cara untuk menemukan motivasi belajar antar siswa yaitu memberikan angka, seperti menilai setiap anak dengan prestasinya masing-masing. Guru dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberi nilai yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kedua, memberi hadiah. Dengan memberi hadiah akan memberikan siswa sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan, yaitu hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar siswa. Dengan diberi hadiah, biasanya anak-anak akan lebih semangat dalam belajar. Untuk sukses dalam belajar, itu bila tujuan belajar tercapai, seperti learning to know atau mengetahui, learning to be, menjadi diri sendiri, learning to do, dan learning to live together. Sebagai penutup dari simpulan presentasi hari ini yaitu pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan. Evaluasi sebagai dosen pembimbing akademik, buatlah contoh rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus dalam waktu cepat, berprestasi, dan mandiri. Semoga apa yang kita kerjakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.